Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal terkait tugas sebagai calon guru penggerak. Berikut adalah koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam proses pembelajaran saya beranggapan bahwa seorang anak bagaikan kertas kosong yang bisa kita isi dengan berbagai hal sesuai apa yang kita inginkan. Menurut saya, anak didik harus mengikuti aturan yang telah guru buat agar pembelajaran dapat berjalan dengan tertib. Kemudian, saya selalu fokus pada terselesainya materi pelajaran. Saya berusaha melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah saya susun karena harus menyelesaikan materi pembelajaran. Berikutnya, pembelajaran lebih terpusat pada guru atau kita kenal dengan teacher-centered learning dan bukan pada siswa. Saya banyak mengabaikan masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran agar waktu belajar bisa selesai tepat pada waktunya. Dan pada akhir pembelajaran, saya sangat jarang meminta siswa untuk melakukan refleksi baik bagi dirinya sendiri maupun dengan teman sejawatnya. Begitupun juga dengan refleksi saya sebagai seorang guru. Setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa ada yang salah dengan pola pikir saya selama menjadi seorang guru. Seorang anak ternyata terlahir bukan seperti kertas kosong, melainkan kertas yang telah terisi penuh dengan tulisan yang masih samar-samar. Tugas gurulah yang akan menebalkan hal-hal yang baik agar tampak pada diri anak. Setiap anak bebas menentukan apa yang ingin dilakukannya dan apa yang tidak ingin dilakukan. Dan sebagai seorang guru, kita berkewajiban untuk menuntun anak agar dapat menentukan pilihan pada hal-hal yang baik. Proses pembelajaran sekarang tidak dititikberatkan pada waktu penyelesaian, tetapi lebih pada proses penerimaan materi dengan suasana yang tentu harus menyenangkan bagi anak didik. Masalah-masalah yang muncul pada saat pembelajaran mulai saya dalami sebagai bentuk identifikasi terhadap karakteristik anak didik dan juga mengantarkan siswa pada penyelesaian masalah yang lebih terbuka dan lebih transparan. Ketika anak didik dibantu menyelesaikan masalah dalam pembelajaran, mereka merasa bahwa guru sama dengan orang tua di rumah yang selalu ada pada saat dibutuhkan. Penyelesaian masalah ini juga dirasakan anak didik sebagai bentuk penghormatan atas hak yang mereka miliki. Aturan-aturan dalam pembelajaran yang awalnya telah dibuat guru untuk tertibnya pembelajaran, sekarang diubah bentuk dengan membuat kesepakatan bersama. Hal ini sangat penting untuk menanamkan rasa tanggung jawab siswa terhadap keputusan yang telah mereka buat sendiri dan bukan sebagai bentuk paksaan. Pada akhir pembelajaran, saya kemudian meminta beberapa siswa untuk memberikan refleksinya, baik terhadap diri sendiri, refleksi terhadap temannya, maupun refleksi terhadap pembelajaran yang dibawakan oleh gurunya. Hal ini ternyata sangat menyenangkan bagi siswa karena timbul kedekatan emosional terhadap teman dan juga terhadap gurunya. Refleksi yang diungkapkan oleh beberapa teman menjadi motivasi besar untuk lebih meningkatkan kemampuan mereka dalam belajar. Antara anak didik dan guru pun terjalin hubungan yang lebih akrab karena melalui refleksi semua orang merasa dihargai dan dihormati, bukan perasaan direndahkan. Perubahan mindset yang ada kemudian mengharuskan saya sebagai seorang guru untuk segera memperbaiki diri dengan menerapkan beberapa hal berikut ini di dalam kelas. Yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas. Dan yang berikutnya yaitu lebih mendahulukan proses pembelajaran kemudian hasil pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator dan bukan satu-satunya sumber belajar. Student-centered learning. Jadi pembelajaran dipusatkan pada siswa. Kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan selama pembelajaran, memahami dan mengenali karakteristik siswa sehingga mudah untuk mencari solusi jika terjadi masalah dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu melakukan refleksi belajar terhadap diri, teman, dan juga terhadap guru sendiri. Oke, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.